Senin siap-siap. Ya siap ya lah gue. Ntar gue bawa koper biar kalian happy. Makanya guys, gak ada yang mau ngasih gue TikTok Universe itu apa singa. Ntar takutnya kan hari Senin gue dipenjerong. Pipinya kenapa? Lagi hamil guys, jadi naik berat badan. Aku lagi hamil. Aku hamil duluan. Makanya pipinya tembem cabi. Kata netizen, dia sekarang lagi pura-pura hamil. Mau dia pura-pura hamil, mau dia nggak pura-pura hamil, itu sebenarnya nggak ada urusan. Mira Hayati aja ditahan. Dulu Angelina Sondak aja ditahan, ninggalin bayi. Jadi kalau petantang-petenteng terus, nanti gue alasan aja ini, itu biar nggak ditangkap. Atau biar nggak ditahan. Ya nggak bisa. Ini bukan negara nenek moyangnya ya. Di tengah huru-hara penetapannya menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan serta tindak pidana pencucian uang, Nikita Mirzani justru datang membawa kabar yang membuat gempar. Pasalnya, lewat siaran langsung di media sosial, Nikita Mirzani tiba-tiba menguak fakta bahwa dirinya kini tengah mengandung buah hatinya yang keempat. Sontak saja, sorotan tajam seketika tertuju kepadanya. Bagaimana tidak, Nikita bagai menjilat ludahnya sendiri. Mengingat sebelumnya ibu 3 anak itu selalu menegaskan jika dirinya tak pernah mengandung di luar ikatan suci pernikahan. Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun yang pasti pernyataan ini keluar sebelum Nikita menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada hari ini. Lantas, mungkinkah ini adalah siasat baru dari Nikita Mirzani? Serta bagaimanakah pula kesiapan Nikita menjalani pemeriksaan hari ini? Mungkinkah Nikita Mirzani akan langsung ditahan oleh pihak kepolisian? Senin siap-siap. Ya siap ya lah gue. Ntar gue bawa koper biar kalian happy. Makanya guys, gak ada yang mau ngasih gue TikTok Universe itu apa singa. Ntar takutnya kan hari Senin gue dipenjerong. Pipinya kenapa? Lagi hamil guys, jadi naik berat badan. Aku lagi hamil. Aku hamil duluan. Makanya pipinya tembem cabi. Berapa bulan guys? Gak tahu, berbulan-bulan kayaknya. Iya 3 bulan kayaknya ya kalau cabi begini ya. Serius kak lagi hamil? Iya aku lagi hamil. Makanya pipi aku doang yang tembem. Doain ya. Semoga aku dan bayi di dalam perutku sehat. Nanti lahirannya lancar. Aku lagi ngidam pengen makan bakso yang pedes-pedes. Kata netizen, dia sekarang lagi pura-pura hamil. Mau dia pura-pura hamil, mau dia nggak pura-pura hamil, itu sebenarnya nggak ada urusan. Mira Hayati aja ditahan. Dulu Angelina Sondak aja ditahan, ninggalin bayi. Jadi kalau petantang-petenteng terus, nanti gue alasan aja ini, itu biar nggak ditangkap. Atau biar nggak ditahan. Ya nggak bisa. Ini bukan negara nenek moyangnya ya. Siapa ayahnya, tidak peduli siapa ayahnya. Yang penting aku hamil guys ya. Yang penting anaknya dirawat. Ada ayahnya juga percuma guys, nggak akan dirawat ya. Udah berapa bulan kak jalan 3 sayang? Kemarin-kemarin waktu menjerat si Fadel itu tentang perhamidunan dengan anaknya, kayaknya sih paling bermoral tuh, ya kan? Sekarang kok tiba-tiba nggak punya bapak, nggak apa-apa, ini itu nggak apa-apa. Kemarin gue liat live-nya, emang dasar-dasar kurang setengah on ya. Dan untuk TPPU, jangan kebingungan tentang kenapa dijerat TPPU. Mungkin karena duit itu dijadikan usaha, karena sumbernya kan sumber gak jelas tuh. Kan nggak mungkin dia bilang ini dana hibah, tiba-tiba ada dana hibah, kan nggak mungkin. Nah, kalau uangnya bersumbernya dari mana, dirahasiakan, cara pendapatannya, lalu dijadikan modal, dipecah ke rekening lainnya, itulah masuk TPPU. Nanti di pengadilan, kan ada 3 pasal yang dijerat sama dia, pemerasan, pengancaman, dan TPPU. Nah, pemerasannya dulu, masuk enggak? Pengancamannya dulu, masuk enggak? TPPU-nya, masuk apa tidak? Toh, pada faktanya, aliran dananya itu sudah sampai ke
sudah sampai ke rekening dia sebesar miliaran-miliaran itu. Lalu dipecah kemana? Nah, itu dia. Jadi yang ngebuat gue yakin banget dia itu nggak bisa ngeles lagi dan agak dalam. Bukan karena duitnya didapat karena disuap atau enggak. Disuap pun kalau dia terima, dia kena. Yang paling mantep itu adalah uangnya memang sampai ke rekening dia. Seperti yang dia bilang, uangnya udah gue terima kok. Yang penting uangnya udah gue terima. Disitulah poinnya ya. Terus lu nggak usah bawa-bawa Harvey Mois ya. Kejahatan kalian itu hampir sama pidananya, jeratannya. Dasar setengah on. Aku nggak ngerti mau ngomong apa gitu. Kasihan iya, iba iya. Aku ngebayangin anak-anaknya hancur iya gitu. Jadi ya mudah-mudahan amin-amin nggak terjadi. Tapi kalau itu terjadi, udah lain lagi nih ceritanya. Udah yang korban anak juga, anak kasihan. Ya paling kalau aku orangnya kan agak lemah. Kalau ketemu paling aku cuma bisa nangis, cuma bisa ya aku udah menganggap dia ya dia di bawah aku kan umurnya, dia junior aku, ya aku kayak menganggap dia adik ya. Kalau memang nanti kami dipertemukan, paling aku memberi dukungan ke dia, aku memberikan dukungan karena jujur ya aku pengen menjadi teman yang positif buat dia. Sementara itu, pada hari ini, Nikita Mirzani akhirnya menjalani pemeriksaan perdana usai ditetapkan sebagai tersangka. Seperti diketahui, usai sebelumnya tidak mampu memenuhi panggilan, Nikita dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan pada tanggal 3 Maret mendatang. Namun, lantaran adanya perubahan jadwal, Nikita pun akhirnya menjalani pemeriksaan pada hari ini. Dan dalam siaran langsungnya belum lama ini, Nikita pun menanggapi itu semua, di mana ia mengaku tidak ambil pusing, sehingga beragam isu dan spekulasi yang menudingnya tengah ketakutan, kini sudah dipatahkan dengan tegas olehnya. Apalagi kejadian ini bukanlah kali pertama bagi Nikita dalam berurusan dengan hukum. Uniknya, ia justru menuding jika pihak pelaporlah yang kini gundah gulana dan kebingungan untuk membuktikan tuduhan mereka. Ini kan boro-boro gue panik. Guys, gue itu dihadapkan dalam masalah kepolisian itu bukan baru sekali ya. Sudah berkali-kali. Jadi gak ada bahasa panik. Mungkin mereka yang panik kali. Mungkin gue diantara sekian banyak manusia, mungkin gue yang selalu seneng dikasih masalah. Karena apa? Gue tuh harus bisa membuktikan ya masalah itu benar atau enggak. Kalau ada yang bilang gue panik, sampai detik ini aja gue biasa aja sih. Mungkin yang panik itu yang belum pernah berurusan dengan kepolisian. Tapi kalau sudah pernah berurusan dengan kepolisian, kalau dibilang panik sih enggak, biasa aja. Justru kalau gue bukan panik ya, mungkin lebih kayak tapi gue nggak bisa ungkapin sih. Ya biarlah, itu sudah jadi ranahnya bapak-bapak kepolisian. Gitu. Justru yang panik itu mereka. Kalau gue mah nggak ada panik-paniknya sedikit pun. Justru gue menunggu ini dibuka di publik. Supaya orang belajar gitu ya. Belajarnya apa? Belajar kalau orang minta tolong, orang memohon ya, terus dijebak, biar kalian belajar. Jadi kalian juga nanti kalian bisa belajar dari kasus ini. Belajarnya gimana? Oh berarti kalau kerjasama lewat WhatsApp itu tetap akan bisa dipidana ya gitu. Berarti kalian harus tetap, walaupun di WhatsApp dibilangnya deal, tapi kalian harus tetap ngodorin surat kontrak. Itu pelajaran loh. Aku juga nanti mau belanja, mau ngisi rumah sebelum di penjara. Sebelum di penjara. Tapi habis keluar dari penjara jangan ngelaporin lagi ya, karena saya bakal berjanji loh. Aduh ya Allah. Jadi nanti kalau ini sampai benar masuk ke pengadilan, gue berharapnya ini harus masuk ke pengadilan ya, karena gue tidak suka dituduh memeras, memeras apa lagi?
mengancam, dituduh pencucian uang ya, karena kalau gue melakukan pekerjaan itu dari lama pasti udah banyak yang ngelaporin gue. Kenapa cuma manusia silver doang yang ngujuk-ngujuk ke Polda Metro Jaya? Ya logika aja, kalau memang itu salah satu pekerjaan gue, meres orang atau ngancem atau pencucian uang, mungkin sudah dari dulu gue dilaporkan ya. Tapi ini kan tidak ada satu orang pun yang melaporkan, baru si manusia silver ini aja gitu. Si Reza Ratu Flexing ini nggak ngelaporin gue ke polisi guys, yang dilaporin tuh Mail gitu, yang dilaporin tuh Mail bukan gue. Tidak ada laporan polisi untuk gue tuh, tidak ada. Yang dilaporin tuh Mail. Nah kenapa gue bisa ditersangkakan juga ya, nanti kita buktikan saja di pengadilan. Harusnya kan gue tidak bisa ditersangkakan. Kenapa? Karena gue tidak berhubungan dengan si manusia silver. Tidak telepon, tidak ketemu, tidak whatsappan. Nggak ada sama sekali. Gue tidak ada berhubungan dengan si manusia silver itu. Jadi mungkin lebih tepatnya yang panik itu ya mungkin mereka. Karena ketika ini sudah jadi ranah hukum, jadi konsumsi publik, masuk ke pengadilan, justru mereka lah nanti yang harus membuktikan. Dia kan ngakunya uang itu diberikan bulan November, ya kan? Kenapa nggak langsung melapor? Kenapa nunggu jeda sebulan untuk melaporkan? Terlepas dari sikap Nikita Mirzani yang nampaknya tidak sedikit pun merasa ketakutan, tidak dapat dipungkiri jika ancaman hukum yang membayanginya kini bukanlah hal sepele. Diketahui, bila benar terbukti, Nikita serta asistennya, Mail, terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Belum lagi laporan yang dilayangkan oleh Dr. Gladys itu masih menyeret dua nama lain, yakni Dr. Oki Pratama dan konten kreator Dr. Detektif. Lantas, seperti apakah Dokter Detektif dan Dr. Oki Pratama menanggapi laporan Reza Gladys yang ikut menyeret nama mereka? Serta mungkinkah pula pemeriksaan perdana Nikita pada hari ini mampu merubah status mereka yang hingga kini masih berstatus sebagai saksi? Benar, ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan dua tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya. Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup. Proses penyidikan yang sedang berlangsung ini terkait dengan yang pertama dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 9 tahun. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4 Undang-Undang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Saya nggak suka, masa mewawancarai saya bukan ngomongin prestasi Ya selama ini dokter tidak merasa itu, jadi ya dibuktikan saja. Jadi nanti akan terbantahkan semua yang dibilang apa sindikat apa itu semua tidak pernah ada. Sindikat pemerasan ya bilangnya. Nah iya, jadi dokter itu bingung, dibilang pas ini nggak ngerti sama sekali, tapi kok seolah-olah dibuat seperti itu dan mereka menginginkan penggiringan opini ini benar. Jadi sesuatu yang tidak ada digiring benar-benar ada, jadi masyarakat ini dibuat benar-benar percaya gitu, padahal sebenarnya nggak ada. Bahkan kan Pak Ade Ari sendiri tidak menyebutkan adanya doktif di situ. Itu ya. Tidak, jadi doktif itu kenal dengan Nikita itu pun dikenalkan dari SS.
bisa. SS bilang bahwa Doktif ini sudah kenal lama. Kan SS sendiri yang kenalin Doktif, yang ngasih tahu gitu. Jadi ini amnesia semua apa gimana sebenarnya ceritanya, kok jadi berubah 180 derajat kan Dok, gitu loh. Jadi kalau Doktif tunjukin ini semua chatnya kaget semua loh, kok bisa begini ceritanya ternyata. Tapi ya itulah. Artinya silahkan dia, itu hak dia melakukan pembelaan diri, tetapi kami sudah menyajikan ya bukti-bukti yang berupa yang sebelum saya sampaikan sebelumnya, ada rekaman dan sebagainya yang akan menguatkan terhadap keterlibatan pihak-pihak lain. Seperti itu. Jadi kalau memang yang salah ya salah. Kalau yang benar jangan dikait-kaitin, diikut-ikutin karena rasa benci. Gitu, karena adanya rasa benci ke Doktif yang nggak ngerti apa-apa dikait-kaitin, pokoknya Doktif harus kena, kita giring opini. Nggak begitu. Gitu. Jadi masyarakat jadi cerdas aja. Kita lihat faktanya. Gitu, seperti apa? Adakah bukti-bukti yang mengarah ke seperti itu? Dan itu masuk ke ranah hukum. Jangan penggiringan opini disebar di medsos seperti itu. Kan itu bisa dipenggal, diedit. Jadi luar biasa, Doktif merasa ini fitnahnya luar biasa dan kalian pelakunya itu sangat dolim. Ya, jadi kalian tinggal tunggu aja waktunya dan jika tidak terbukti, apa yang akan terjadi? Cemaran nama baik. Semua akan balik ke diri kalian. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.